Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi di salah satu video sebelumnya gue sempat berbicara terkait dengan lini serang Manchester United yang mengalami progres ya. Ini ya sekali lagi sih, kalau dibandingkan event per event, kejadian per kejadian, momentum per momentum, ya memang masih ada yang belum maksimal. Tapi kalau kita melihat secara angka keseluruhan musim ini dibandingkan musim lalu dengan bursa transfer musim panas tahun lalu yang memang berfokus kepada lini depan Manchester United dengan pemain-pemain yang dihadirkan, Manchester United jelas ya menurut gue secara objektif angka menunjukkan bahwa mengalami peningkatan. Sekali lagi, kalau memang mau dikritik, mau dikasih pendapat, ya masih begini dan begitu, ya tentu saja belum ideal dan belum sempurna, tapi faktanya memang ada progres. Nah, tapi ada satu lini, yaitu adalah lini belakang tentu saja, yang masih sering dikeluhkan ya oleh sebagian besar fans, menurut gue termasuk mungkin juga Sobat Football United, ya nggak masalah ya. Dan memang menurut gue kalau melihat dari papan klasemen sampai dengan sejauh ini, Manchester United ketika gue bikin video ini ya tinggal satu pertandingan lagi menghadapi Brighton, pertandingan away. Manchester United ini kebobolan 50 gol. Manchester City sejauh ini ada di peringkat kedua ya, itu kebobolan 32 gol dari 36 pertandingan, jadi satu pertandingan nggak sampai satu gol ya kebobolannya, rata-ratanya seperti itu. Arsenal 26 gol dari 36 pertandingan, bahkan lebih sedikit lagi ini ya angka kebobolan dari Arsenal. Angka 50 gol kebobolan Manchester United ini bahkan lebih jelek dibanding dengan Aston Villa di peringkat keempat, mereka kebobolan 48 gol. Bahkan kalau gue lihat ya dengan angka Brighton misalnya di peringkat ke-7, mereka ini kebobolan 43 gol. Dan ada banyak tim sebenarnya itu yang memiliki angka kebobolan lebih sedikit dari Manchester United. Manchester United kebobolan 50 gol ya. Kalau gue teruskan dari Brighton 43 gol, Sunderland 47 gol, Chelsea 49 gol, Everton 49 gol kebobolannya. Bahkan Crystal Palace di peringkat ke-15 itu angka kebobolannya 49. Nottingham Forest di peringkat ke-16 itu angka kebobolannya sama dengan Manchester United, yaitu adalah 50 gol. Jadi memang angka kebobolan Manchester United musim ini masih besar, masih banyak. Nah, musim depan Manchester United tentu saja ya sebagai fans menurut gue dengan musim ini berhasil secara luar biasa, finish di peringkat ketiga besar, peringkat 3 maksud gue ya, di 3 besar, mendapatkan tiket Liga Champions, sangat wajar musim depan ada ekspektasi lebih. Mungkin ada beberapa fans dan mungkin tidak sedikit juga yang berekspektasi Manchester United ini bisa juara Premier League, ekspektasinya seperti itu, atau bahkan ada di jalur perburuan gelar juara Premier League untuk musim depan. Bisa jadi juga demikian ya. Dan menurut gue yang namanya ekspektasi tidak ada yang salah, tapi mungkin ada yang tidak tepat, tidak pas. Ya menurut gue juga masih harus melihat apa yang dilakukan oleh manajemen Manchester United di bursa transfer musim panas nanti, dan juga para pesaing dari Manchester United. Manchester United yang jelas sudah memastikan head coach permanen untuk musim depan adalah Michael Carrick. Nah, balik lagi nih terkait dengan lini belakang. Musim lalu peringkat ketiga itu dihuni oleh Manchester City. Manchester City angka kebobolannya adalah 44. Yang ingin gue bandingkan di sini adalah dengan angka kebobolan 50 dari Manchester United di peringkat ketiga musim ini, ternyata di musim lalu peringkat ketiganya itu lebih baik dari angka kebobolannya, artinya lebih sedikit ya, yaitu adalah di angka 44. Sementara Aston Villa di peringkat ke-6 itu angka kebobolannya 51. Jadi memang ada menurut gue penurunan dalam tanda kutip ya kalau melihat kualitas peringkat ketiga kalau di head to head kan ya antara musim ini dan juga musim lalu, di mana musim lalu kebobolannya tuh sedikit nih di bawah 50 yang jelas. Bagaimana dengan musim sebelumnya lagi? Peringkat ketiga itu dihuni oleh Liverpool. Liverpool kebobolannya ada di angka 41. Nah, angka 41 ini juga tentu saja lebih sedikit dibanding dengan angka kebobolan Manchester United di angka 50 ya. Jadi ya Manchester United lagi-lagi nih musim ini angka kebobolannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan peringkat ketiga 2 musim lalu. 3 musim yang lalu peringkat ketiganya
kebetulan sama Manchester United. Nah, pada saat itu Manchester United finish di peringkat ketiga dengan angka kebobolan 43. Lagi-lagi kalau kita bandingkan angka kebobolannya musim ini lebih banyak bahkan dari ketika Manchester United 3 musim yang lalu finish di peringkat ketiga. Nah, ini jadi kalau dari angka perbandingan seperti ini, ya bisa terlihat ya Sobat Football United bahwa memang nampak mungkin bisa jadi mengkhawatirkan lini belakang Manchester United ini. Apakah bisa ya? Karena dengan angka, artinya dengan kualitas lini belakang seperti ini, berharap Manchester United bisa finish lebih tinggi lagi musim depan. Apalagi itu tadi gue sudah bandingkan misalnya penghuni papan atas 3 besar katakanlah seperti itu di 3 musim terakhir, angkanya lebih sedikit semua nih angka kebobolannya, bahkan jauh kebobolannya dibanding dengan Manchester United musim ini yang kebobolan 50 gol. Bahkan gue ulangi lagi seperti tadi gue katakan, angka kebobolan Manchester United 50 ini sama kayak di peringkat ke-16. Nottingham Forest pun juga kebobolan 50. Yang membedakan tentu saja kemampuan mencetak gol dari Manchester United yang memang musim ini jauh lebih baik daripada musim lalu. Kayaknya menimbulkan rasa pesimis ya. Tapi ternyata ada situasi lainnya lagi nih. Bagaimana gua melihat angka lainnya lagi ini ya, yaitu adalah semenjak Michael Carrick masuk ke Manchester United, karena kita tahu musim ini Manchester United kebobolan 50 gol, tapi jangan lupa ada 2 periode, bahkan 3 periode lah katakanlah seperti itu. Era dari Ruben Amorim, lalu sedikit era dari Darren Fletcher, dan era dari Michael Carrick. Nah, semenjak Michael Carrick hadir ke Manchester United, dari 16 pertandingan ya, Michael Carrick ini membawa Manchester United atau angka kebobolannya ada di angka 18. 18 berarti kalau dihitung satu pertandingan 1, sekian lah katakanlah seperti itu ya. Hampir 1. Masih lebih tinggi daripada 1 ya rata-rata kebobolannya per pertandingan. Ini menurut gua tidak begitu buruk kalau dilihat secara angka total tadi ya, 50 gol di 37 pertandingan. Wah, ini cukup besar gitu ya. Tapi ternyata angka dari Michael Carrick ini ya itu tadi ada di angka 18 kebobolan dari 16 pertandingan. Kalau seandainya pun Manchester United katakanlah ketika menghadapi Brighton kebobolan 1 atau 2 gol dan ya katakanlah di 17 pertandingan, maka ini gue berasumsi ya kebobolan 2 gol, mudah-mudahan tidak lebih dari 2 gol atau mudah-mudahan sampai clean sheet. Tapi katakanlah kebobolan 2 gol menghadapi Brighton, maka di era dari Michael Carrick dari 17 pertandingan ya Manchester United kebobolan 20 gol. Dan kalau seandainya dianalogikan ya diasumsikan lah katakanlah seperti itu, musim penuh bersama dengan Michael Carrick kali ini ya berarti Manchester United ada di angka sekitar 40-an gol kebobolannya satu musim. Dan menurut gua angka itu not that bad gitu loh, tidak terlalu buruk kalau dibandingkan dengan kontestan lain ya, termasuk juga di papan atas. Yes, masih belum bisa seperti kayak Arsenal ataupun Manchester City, tapi ada situasi yang membuat jadi tidak pesimis gitu loh kalau menurut gue. Artinya bagaimana Michael Carrick bisa memaksimalkan individu-individu lini belakang Manchester United bekerja lebih baik jika dibandingkan dengan era sebelumnya, bahkan di musim ini. Ini menimbulkan sebuah optimisme. Dari situ menurut gue, dan ini adalah ada banyak pertanyaan juga ya, apakah memang Manchester United ini butuh untuk memperkuat pemain di lini belakangnya dengan keadaan misalnya Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Aiden Heaven dan juga Harry Maguire. Kalau menurut gua secara ringan amatiran belum perlu. Kecuali memang ada pemain yang cabut. Nah, kita sudah tahu keadaannya sampai dengan saat ini ya, belum ada kabar atau bahkan tidak ada kabar yang menyebutkan bahwa pemain belakang Manchester United akan ada yang cabut. Menurut gua justru yang harus dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem lini belakang di Manchester United. Karena gua melihat misalnya ya, pemain-pemain yang ada saat ini, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Leny Yoro, Aiden Heaven, secara individu mereka punya potensi.
mereka punya kualitas. Cuman sepak bola ini adalah permainan tim. Lini belakang ini juga tentang koordinasi. Bersama juga tentu saja penjaga gawangnya, Sean Elements. Bagaimana menurut gua faktor penting nomor satu adalah memastikan kalau ya para pemain lini belakang Manchester United ini bisa tersedia dengan jangka waktu yang lebih panjang. Situasi fisik, saat ini Matthijs de Ligt sukses ya operasinya, jadi setelah ini akan ada recovery-nya. Mudah-mudahan ketika pre-season dimulai dia sudah bisa terlibat. Lisandro Martinez sudah kembali lagi, Harry Maguire pun juga seperti itu, Leny Yoro dan juga Eden Heaven terlibat dengan menit bermain yang cukup lumayan musim ini. Sean Elements juga semakin bisa beradaptasi. Bagaimana kerjasama di lini belakang ini bisa semakin dimantapkan, koordinasinya terutama ya, komunikasi dan lain-lain, kerjasama di pre-season untuk menghadapi musim depan. Menurut gue itu yang lebih penting. Bukan dengan bongkar pasang. Yang gue khawatirkan justru kalau terjadi bongkar pasang, maka harus ada penyesuaian lagi. Dan itu terkait dengan center back. Tentu saja nanti ada back sebelah kanan, back sebelah kiri yang mungkin akan ada pemain baru yang masuk dan akan ada penyesuaian lagi. Jadi dari situ saja sudah ada adaptasi, sudah ada proses yang harus dilakukan. Dan gue juga termasuk yang percaya ya bahwa semakin sering lini belakang itu bermain secara bersama, semakin solid pengertian, koordinasi, bahkan mungkin dengan komunikasi yang tidak perlu terlalu intens yang terjadi di lapangan. Itu bisa terjadi. Tapi bagaimana pemahaman itu juga penting. Nah musim ini kalau melihat ya bahwa Manchester United sempat bermain dengan 3 center back. Lalu belum lagi dengan komposisi yang berbeda-beda karena ada pemain yang absen, cedera, akumulasi. Ini juga menurut gue mempengaruhi koordinasi yang terjadi di musim ini. Walaupun demikian, toh akhirnya bersama dengan Michael Carrick catatan kebobolannya yes masih cukup banyak ya, tapi tidak begitu buruk banget. Karena angka kebobolan Manchester United 18 ini kalau dibandingkan dengan kontestan lain, ya memang masih ada beberapa tim yang lebih baik ya, tapi ada lebih banyak tim yang lebih buruk. Artinya kalau gue melihat dari angka-angka ini ya, dan memang ini kenyataannya, ya Manchester United berada pada track yang bagus. Belum perfect, belum sempurna, tapi sedang dalam track yang bagus. Menurut gue seperti itu. Tinggal bagaimana ini dilatih kembali lah ya di periode pre-season untuk menghadapi musim depan nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.